melakukan pemeriksaan, dan tadi adalah contoh-contoh pemeriksaan yang dilakukan pada contoh kasus, ya, studi kasus atau status klinis yang telah dilakukan, ya. Nah, pemeriksaan itu tergantung dari problem dari pasien yang yang datang ke kita, ya, atau yang datang berobat ke fisioterapi, ya. Dan namun demikian proses pemeriksaan itu telah terstandar, ya, dari baik untuk kasus pediatri, ya, maupun kasus kardiorespirasi, ya. Saya akan memaparkan beberapa contoh, ya, pemeriksaan yang harus dilakukan pada kasus pediatri, ya. Saya kasus respirasi dulu deh, ya. Nggak kelihatan, ya. Nggak bisa, ya. Oh, ini. Adik-adik, dalam praktek nanti kalian harus kembali mempelajari dasar-dasar pelajaran sebelumnya, baik itu anatomi, fisiologi, ya, agar kita mampu nanti mengidentifikasi problematika atau otot-otot yang bermasalah pada khususnya ini kasus respirasi, ya, kardiorespirasi. Misalnya ini, ya, untuk kasus respirasi nah, secara anatomi kita harus paham, ya, mengenai anatomi dari saluran pernapasan, ya. Dari itu mulai dari hidung sampai dengan alveoli, ya. Nah, di mana di sini adalah kita tampak di sini dari mulai nasal, ya, dari hidung sampai dengan mulai dari paring, laring, ya, esofagus, trakea, ya, bronkus, ya, bronkiolus, diafragma, ya. Dan ini adalah contoh cabang daripada bronkus, ya. Jadi bronkus terminalnya adalah bronkiolus, ya, yang ujung-ujungnya adalah alveolus, ya. Alveolus ini di situ perpindahan antara oksigen, ya, dengan pembuluh darah, dinding-dinding pembuluh darah di situ terjadi, ya. Kemudian, nah ini, ya, cabang, ya, yang perlu dipahami, ya. Nanti kalau ada kasus-kasus gangguan respirasi, gimana kita mengidentifikasi dan untuk intervensinya, misalnya kalau dia ada slam di lobus atas misalnya, bagaimana postural drainasenya itu harus kalian pahami, ya.
postural drainase, gerakan untuk mengeluarkan slem yang ada di lobus ya, baik itu lobus atas, lobus tengah, lobus bawah itu bisa kita lakukan kalau kita paham tempat-tempatnya ya, lokasinya ya. Nah, ini adalah anatomi kerangka torak ya. Nah, biasanya kita kalau anamnesis ya, terutama dari palpasi ya, kita menentukan mana otot-otot mana atau tulang rusuk mana yang sebagai patokan dalam kita melakukan auskultasi untuk jantung misalnya ya, ada titik-titiknya yang memang harus kita periksa dan untuk menentukan apakah terjadi gangguan atau tidak ya. Ini adalah contoh-contohnya, contoh gambar ya terkait dengan, saya kira adik-adik udah mempelajari ini ya di semester sebelumnya. Nah, itu kalau kita nanti di praktek itu kita melatih pernapasan, baik itu pernapasan torak maupun pernapasan dada, permasalahan diafragma ya, itu kita harus paham otot-otot apa yang terlibat saat kita inspirasi maupun ekspirasi ya. Nah, dalam inspirasi ya, ini otot-otot utama itu terkait dengan intercostalis externus ya, kemudian ada muskulo interpatilagus, kemudian ada diafragma. Nah, itu adalah otot-otot inspirasi utama ya. Dan ada otot-otot inspirasi tambahan terkait dari saat kita inspirasi, kita menghirup napas itu ada musculoscalenus yang terdapat di area sekitar. Kemudian saat kita ekspirasi mengeluarkan udara ya, itu otot-otot yang terlibat ya, itu ada musculus intercostalis internus ya, dan musculo rectus abdominis dan lain sebagainya ya. Ada beberapa yang bekerja dari pada saat kita melakukan inspirasi maupun ekspirasi ya. Nah, ini harus kita hafalkan. Siapa tahu dalam palpasi nanti terjadi ketegangan otot ya, sehingga kita bisa merelaksasi gimana cara stretching otot-ototnya. Masalahnya ada apa? Oh, gatal. Nah, ini otot inspirasi utama ya, otot ekspirasi ya. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai anamnesa ya. Anamnesa itu adalah wawancara ya. Dalam pemeriksaan itu perlu memberikan salam, memperkenalkan diri ya, memastikan identitas pasien, informed consent, dan mempersiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan. Yang nggak kalah penting adalah mencuci tangan saat kita menyentuh pasien atau melakukan pemeriksaan yang terkait dengan tubuh pasien ya. Nah, juga penggunaan APD agar kita jadi terjaga dari penyakit yang timbul ya. Nah, ini adalah langkah-langkah. Saya kira udah paham, kemarin kita udah bahas ya. Kemudian pastikan keluhan utama dari pasien tersebut, kemudian riwayat kesiapan saat ini ya.
kemudian riwayat penyakit terdahulu ya. Nah, itu penting dalam menanyakan riwayat penyakit sekarang. Nah, itu penggunaan 5W1H. Nah, udah paham ya, kemarin itu udah bahas. Nah, pemeriksaan fisik pada kardiorespirasi, khususnya respirasi ya, adalah inspeksi ya. Inspeksi untuk pemeriksaan fisik ada pemeriksaan utama yaitu status vitalnya, dan kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu terkait dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, serta diawali dengan pengukuran status vital ya. Nah, saat inspeksi ya, kita melakukan pemeriksaan secara rinci dan sistematis keadaan tubuh pasien ya, dari mulai inspeksi statis ya saat posisi diam ya, maupun inspeksi dinamis saat pasien berjalan ya. Ya, apakah saat berjalan kondisinya membungkuk atau menahan nyeri atau kondisi lain yang merupakan tanda-tanda penyakit dari pasien. Kemudian setelah kita perhatikan dan pasien telah duduk ya atau tiduran gitu ya, kita mulai palpasi ya. Palpasi ini adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara meraba ya, mana yang mengalami masalah. Kemudian perkusi ya, kita lakukan ketukan untuk melihat adanya suara resonansi yang ditimbulkan dari rongga tubuh yang mengalami masalah ya. Kemudian adanya kita pemeriksaan juga auskultasi menggunakan stetoskop. Ya, sementara adik-adik ya. Ini milik ukurun. Ya. Oke. Ini. Tante anu. Ini. Ini. Ricky. Ya? Iya. Ricky. Ya? Iya. Ya gua udah kui. Iya. Enggak asal bu. Enggak ada apa-apa. Ya kui banget. Enggak ada apa-apa. Jangan salam. Iya. Udah ingat ya? Yes. Misalnya. Iya. Oke. Ini bandar lagi. Atur. Kenapa lu ngomong apa? Awan gua ngombe. Ngombe? Nggih.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya kira ini pemeriksaan yang sudah dipahami semua ya, terkait dengan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ya. Nah, untuk satu hal saya kira ini standar ini adik-adik sudah pahami bahwa untuk bayi ya, saya kira usia 1 tahun itu sekitar 100 sampai 160 kali per menit ya, nadi ya. Kemudian anak usia 1 sampai 10 tahun itu sekitar 70 sampai 120 kali per menit. Untuk anak usia 11 sampai 17 tahun itu sekitar 60 sampai 100 kali per menit, dan orang dewasa sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Untuk tekanan darah ya normalnya adalah 120 per 80 mm Hg, dan di atas 90 per 60 mm Hg untuk orang dewasa. Untuk respirasi rate normalnya ya untuk orang dewasa istirahat adalah 12 hingga 20 kali per menit. Frekuensi nafas di bawah 12 atau lebih dari 25 nafas per menit saat istirahat dianggap itu adalah abnormal ya. Untuk suhu ya, suhu tubuh normal bisa antara 36,1 sampai 37,2, dan di atas atau di bawahnya adalah abnormal ya, itu perlu diperiksa apa permasalahannya. Untuk tinggi badan dan berat badan ini terkait dengan IMT ya, dan IMT ada kriteria kurus ya, kriteria overweight dan obesitas ya, nanti kalian pelajari kembali tentang IMT ya. Kemudian keadaan umum ya, ini perlu dipahami. Untuk kompos mentis yaitu keadaan normal ya, ada apatis ya, kadang-kadang ini kondisi ada di ICU ya, apatis keadaan kesadaran menurun ya, tidak segan-segan untuk berhubungan dengan kesadaran ini adalah segan ya, atau tidak cuek ya kondisinya, dan sikapnya acuh tak acuh ya. Kemudian ada delirium, ini adalah penurunan tingkat kesadaran disertai dengan kegangguan motorik dan siklus tidur yang terganggu. Biasanya orang kondisinya sulit tidur ya, atau ya kacau, gelisah, disorientasi ya, itu yang terjadi ya. Kemudian kondisi kesadaran yang selanjutnya adalah somnolen ya, atau letargi atau dasi dan hipersomnia ya, ditandai dengan mengantuk pasiennya ya. Ini harus adik-adik perhatikan ya dalam nanti penulisan ya untuk kondisi-kondisi kesadaran pasien ya. Atau stupor ya, ini keadaan mengantuk yang dalam sekali ya. Nah ini dan ditandai dengan tidak terbangun sepenuhnya dan tidak dapat memberi jawaban verbal yang baik ya. Kondisi-kondisi ini sering terjadi di ICU ya. Refleks kornea dan pupil baik, tapi BAB dan BAK tidak terkontrol. Biasanya ini pada pasien stroke ya, ada gangguan disfungsi dari cerebral ya. Kemudian ada semikoma ya, semikoma tingkatan penurunan kesadaran ya. Kemudian koma ya. Nah, inspeksi ya, kita lihat apakah ada sesak ya. Yang pertama itu harus kita perhatikan saat kita melihat pasien, kondisi dari mulai inspeksi itu juga kita bisa lihat pasien itu mengalami sesak atau tidak ya.
Ya, kemudian nafasnya bagaimana? Saat kita inspeksi, cuping hidungnya itu bagaimana? Bergerak atau tidak? Kemudian penggunaan otot bantu ya, kalau ada sesak napas biasanya pernapasannya bukan pernapasan diafragma tapi pernapasan dada ya. Kemudian retraksi otot interkostal ya. Jadi ya kalau memang ada kendala sesak napas, cyanosis ya, perifer ya ditandai ujung-ujung jari membiru. Kemudian di leher ya terjadi bendungan vena ya, dan pembesaran getah beningnya gimana ya, clubbing finger ya. Kemudian nah ini kalau kita memeriksa ada yang normal atau tidak normal terjadi clubbed ya, yaitu namanya pemeriksaan Scheme Windows Test ya, untuk mengetahui adanya atau tidak adanya tanda-tanda penyakit melalui jari. Ya, apakah terjadi finger clubbing atau tidak ya. Kemudian palpasi ya. Palpasi bisa dilakukan untuk mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar getah bening ya atau tidak. Biasanya terjadi di sepanjang otot sternocleidomastoideus, supraclavicular dan infraclavicular ya. Dan juga posisi trakea. Inspeksi torak anterior ya, kita bisa lihat bentuk umumnya, diameternya, secara anterior, posterior, dan sagital ya. Apakah ada penyempitan atau pelebaran di sela iga, kemudian kesimetrisannya. Bentar. Itu udah minumnya, Mbak? Sudah. Iya. Tapi air putih. Lah iya keringetan. Iki turun le. Sumuk kayak ini nggak api. Jadi di tanah ini. Kenapa mau dicopot? Sumuk. Kayak ini kurang. Kayak ini kata bulan ya? Iya. Iya. Ya. Saya Bu. Nah, bangun lagi tak posisi nggak berdiri lagi. Nggak mau lu pegangan sana loh, biar nggak miring. Ini. Allah. Mana? Ya, itu kan. Jadi apa ya tuh? Kalau tisu gulai terus misal Mbak bajunya kepanasan deh yang hijauin ini aja lah.
Maaf adik-adik, ini karena sebenarnya Bapak cuti ya, dan sekalian merawat orang tua. Waktunya agak terputus-putus ya, mohon maaf ya. Ya. Halo, masih menyimak suara saya? Masih terdengar suara saya? Masih terdengar, Pak. Baik, kita bahas tadi tentang ya. Nah, saat kita palpasi torak ya, kita bisa mencari ya tentang ada masalah apa di sela-sela iga ya. Ya, biasanya di palpasi itu ada krepitasi misalnya, ada suara-suara udara yang terperangkap misalnya ya di palpasi maupun perkusi ya, itu biasanya bisa kita lihat ya. Untuk kondisi-kondisi emfisema ya, biasanya adanya nyeri tekan misalnya, adanya tumor ya, tanda-tanda inflamasi ya. Nah, saat ekspansi torak biasanya itu ada masalah ya, ada masalah ya. Juga adanya premutusnya. Premutus ini adalah ketukan-ketukan ya, palpasi yang kita lakukan biasanya ada suara ya, krok gitu ya, karena ada udara yang terperangkap ya di antara jaringan ya, jaringan di sekitar kulit dengan organ ya, biasanya di situ terjadi perangkap sehingga terjadi suara yang namanya premutus ya. Nah ini adalah teknik dalam palpasi ya. Telapak tangan diletakkan datar pada dada dan raba dengan telapak tangan dan ujung jari ya. Nah, biasanya premutus ada suara-suara ya. Biasanya suruh suara ya untuk mengatakan ya, 7 biasanya ada suara krok gitu ya. Kemudian jika normal akan teraba gerakan yang sama pada kedua telapak tangan ya. Ya, jadi kedua telapak tangan itu kita tempatkan di sekitar dada kanan maupun kiri, dan kita minta pasien untuk menyampaikan kata 7. Tapi kalau untuk anak-anak saat kita menangis kita sudah merasakan adanya premutus ya. Kemudian saat pneumonia ini suara ini meninggi ya, dan berkurang bila ada obstruksi jalan nafas ya, seperti pada kasus atelektasis ya, pleuritis ya, radang pleura ya, adanya tumor, adanya efusio pleura ya. Ini kondisinya suaranya menurun. Nah, premutus pada ini tadi ya, premutus dan muncul krepitasi subkutis yang tadi saya sampaikan, adanya jaringan kulit ya. Nah, suara nafas vesikuler adalah suara nafas normal, di mana suara inspirasi lebih keras dan panjang daripada ekspirasi. Suara nafas bronkial biasanya terjadi saat inspirasi keras yang disusul oleh ekspirasi yang lebih keras ya. Dan hanya ada di daerah parasternal, atas dada dan interscapular belakang ya. Kita kenal ada suara ronti basah, kering, wheezing ya. Nah, itu semua saat kita melakukan palpasi.
Kemudian kita lakukan perkusi ya. Perkusi ini adalah untuk memeriksa kondisi suara ya. Ada normal disebut dengan sonor ya, mungkin di penulisannya dokumentasi ya sering kita lihat ada tulisan sonor ya. Kalau dia redup ya ini tidak ada suara ya. Hipersonor ada udara yang lebih banyak dan dapat padat, misalnya kasus-kasus emfisema ya, pneumotorak ya, kemudian timpani ini terjadi karena hernia diafragmatika. Jadi organ dari organ itu keluar melalui jaringan diafragma, otot-otot diafragma. Jadi saat kita perkusi ya, ini biasanya terjadi di bawah ya, di bawah bagian tulang iga paling akhir ya, paling ujung tulang iga melayang, biasanya sekitar 2 jari lah di atas, di bawah itu. Kita bisa lakukan perkusi di daerah tersebut sehingga kita bisa mendengar adanya suara gempa ya. Kalau terjadi ada masalah ya. Ini cara palpasi yang benar ya. Baik bagian dinding torak anterior maupun daerah posterior. Nah, untuk perkusi torak anterior, apa sih yang dicari ya? Ya biasanya terjadi apakah ada masalah ya di sekitar batas paru dan lambung ya. Dan juga perkusi bagian batas paru dan hati. Ya. Untuk auskultasi biasanya ada titik-titiknya yang bisa kita praktekkan ya. Modelnya zigzag ya, model zigzag ya, mulai dari tulang daerah sekitar kapula ya, di atas ya, kemudian sampai dengan iga paling bawah ya. Nah, kita seluruh lapang parunya ya. Kemudian menentukan suara napas pokok, vesikular bronkial, trakeal dan sebagainya ya. Kemudian adakah suara napas tambahan seperti rongki basah, rongki kering ya. Dan adanya pneumotorak ya dan sebagainya, ataupun dengan wheezing ya. Mungkin ada auditor primitus, nah tadi menyebut angka 7 tadi, atau ada egofoni ya, minta pasien menyebut i, biasanya ada suara ya. Bronkofoni ini adalah pasien diminta untuk menyebut angka 999 gitu ya. Kemudian ada whispered atau logui, pasien bisa diminta untuk membisikkan angka 999 gitu ya. Itu biasanya terjadi suara-suara yang disebut dengan whispered pectorology ya, suara-suara tambahan ya. Untuk perkusi ya, kita untuk posterior kita bisa ada titik-titik tertentu yang bisa kita lakukan perkusi ya. Ini adalah perkusi secara zigzag dan bagian bawahnya ada secara vertikal ya, secara horizontal ya. Kira
Itu yang penting ya adik-adik ya. Nah ini untuk auskultasi untuk jantung ya, saya kira ini ada titik-titiknya yang terkait dengan pemeriksaan jantung ya. Misalnya di daerah aortik aorta area ya, kemudian apa namanya di daerah tricuspid ya, daerah mitral dan lain sebagainya. Ini ada titik-titiknya ya. Nanti kalian bisa praktekkan dalam praktek, mungkin di asesmen sudah diajarkan dan sudah dilakukan ya. Nah, ini hanya untuk pelajaran dokumentasi, saya kira saya perkenalkan ini aja. Nah, dalam penulisan dalam rongki basah ya, saya kira adik nanti saat pemeriksaan apakah itu rongki basah dan rongki kering, kalian bisa membandingkan dan dalam penulisannya ya. Adanya mengi ya, mengi jangan sampai nanti rongki basah tapi ditulis wesing ya atau mengi ya. Dan itu salah dalam penulisan ya. Ada rongki kering ya. Dan saya kira itu untuk kasus-kasus respirasi yang penting buat adik-adik ketahui ya. Nanti jangan sampai nanti dalam penulisan salah penulisan ya. Dalam kasus pediatrik yang penting adalah terlihat adik-adik ya? Terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Kita harus paham mengenai development review ya, perkembangan manusia ya dalam kaitannya, karena ini penting untuk pemeriksaan maupun untuk intervensi pada kasus anak ya, pediatri ya. Ini perkembangan motorik kasar yang normal. Untuk kasus-kasus yang abnormal ya ini tidak tercapai ya untuk tiap tahapan waktunya ya, misalnya 0,3 bulan misalnya pas anak-anak sudah bisa mengontrol kepala misalnya, ternyata dalam 3 bulan pasien belum bisa mengontrol ya kepalanya juga, saat 4 sampai 6 bulan ternyata pasien anak itu belum bisa rolling. Nah, ini nanti latihannya juga disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Kalau usianya 4 sampai 6 belum bisa head control, ya dilatih head controlnya dulu sebelum kita melakukan latihan rolling ya. Nah, step langkah ini harus dilakukan, baik itu biasanya kasus anak maupun kasus stroke ini ya. Stroke ini juga biasanya ini terganggu motorik kasarnya ya. Ya, ini saya kira perkembangan motorik halusnya juga saat usia 0,3 bulan ini refleks menggenggamnya ini juga nanti untuk kasus-kasus tertentu yang ada masalah di gangguan otak, biasanya refleks menggenggam ini bermasalah ya, dan ini harus kita latihkan ya.
Nah, ini salah satunya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fine motor ya. Biasanya sering dibantu ya. Ini harusnya anak-anak itu mandiri ya, jangan sering dibantu karena dengan terus dibantu ya anak-anak tidak bisa mandiri ya sesuai dengan perkembangannya ya. Ini perkembangan bahasa ya. Untuk 0 sampai 3 bulan biasanya untuk kasus stroke ya kita harus mulai dari awal ya. Untuk refleks suara vokalnya ya, babbling, mengucehnya ya, laling ya, ini semuanya tahapan-tahapan ini harus dilalui ya. Dan untuk kasus stroke biasanya nggak sesuai dengan tahapan itu, tapi beberapa sudah bisa mampu untuk mengontrolnya ya. Perkembangan sosial ya dan lain sebagainya. Oke adik-adik, saya kira itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dengan dokumentasi kasus pediatri dan kardiorespirasi, nanti akan saya share ya ke adik-adik untuk dipelajari ya. Ada pertanyaan? Ya, udah paham ya. Mudah-mudahan nanti dalam ujian bisa melaksanakan dengan baik ya. Ya, Pak. Izin Pak, saya mau tanya terkait jadwal doktis di ya apa Pak materinya? Gimana? Yang materi doktis di pertemuan terakhir Pak. Tentang status studi kasus. Ya, Iya, laporan kasus itu sebenarnya dalam rangka untuk menyusun studi kasus ya. Laporan kasus nanti di praktek klinik kalian harus menyusun ya. Untuk di program studi sarjana itu berkelompok dan untuk profesi sendiri-sendiri ya. Nanti formatnya biasanya udah ditentukan ya. Gitu ya. Nah, iya. ini biasanya udah model penugasan ya. Kita nanti bisa kelompok menyusun ya sesuai dengan kasusnya ya. Nanti dipilih aja kasusnya apa ya. Berarti itu nanti kelompok presentan yang kelompok Untuk 13 yang terakhir. Ya, 14 ini hanya memaparkan mengenai studi kasus ya, studi kasus. Tentang studi kasus dari model dari dokumentasi makalah itu bagaimana penelitian. Jadi itu model penelitian ya. Penelitian laporan kasus itu sebenarnya bagaimana dari laporan kasus itu dijadikan suatu artikel berupa studi kasus gitu ya. Nah, itu perlu dibahas mengenai studi kasus itu apa ya. Biasanya disusun dari laporan kasus. Kemudian setelah dinyatakan layak untuk terbit ya, dijadikan studi kasus ya. Kalian banyak mengcopy tentang studi kasus penata laksanaan fisioterapi itu adalah sebenarnya hasil laporan kasus yang telah dilakukan oleh para fisioterapi yang berpraktek ya sebelumnya. Jadi nanti coba apa itu studi kasus ya dan sebagainya. Apa aja yang dibahas dalam studi kasus ya, itu harus kalian. Secara level of evidence studi kasus memang levelnya rendah, tapi memang pembahasannya lebih lengkap sebagai acuan untuk melaksanakan praktek ya. Itu aja yang bisa sampaikan untuk laporan pertemuan akhir. Tetap presentasi untuk kelompok
14 ya. 14 atau 15? 15 ya. Kelompok 13, Pak. 13. 15 apa? 15 itu pertemuan 15, Pak. Oh ya. Jadi itu ya pembahasannya mengenai laporan kasus yang untuk dibikin untuk jadi studi kasus ya. Jadi pembahasannya terkait dengan studi kasus ya, yang berasal dari laporan kasus. Nanti diharapkan di profesi itu setiap laporan kasus itu bisa studi kasus ya. Oke adik-adik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini walaupun terpotong-potong. Saya mohon maaf karena memang seharusnya saya cuti tapi nggak apa-apa agar pembelajaran tetap terus berjalan ya. Saya akhiri, kalau nggak ada pertanyaan, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.